Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya mengawali dengan doa. Saya minta dari anak-anak bisa membawa kita dalam doa. Saya Bu. Untuk itu saya minta teman-teman ya kita berdiri dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima materi hari ini. Untuk itu izinkan saya untuk membawa doa sesuai dengan kepercayaan saya. Mari kita berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Selesai. Diam-diam. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Ya Bu. Julius, Hadir Bu. Marcelina Bulu, Hadir Bu. Adriana, Hadir Bu. Merlin. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Iya Bu. Ibu semangat ya. Ya, semangat. Kalian sudah tahu apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Belum Bu. Belum ya? Iya Bu. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan pada masa bayi. Dari kalian siapa yang sudah tahu tentang perkembangan pada masa bayi? Saya Bu. Oke, silakan. Saya berdiri atau duduk aja Bu? Lebih baiknya berdiri aja. Oke, terima kasih Bu. Menurut saya Bu, kalau perkembangan bayi itu awalnya dia masih apa? Kecil. Ya, perkembangan bayi itu janin dalam masih dalam kandungan ibunya begitu janin sehingga dia sudah lahir kan. Terus anak itu terusnya masih tidur belum bisa duduk. Terus mengalami dia bergerak begitu. Sekitar berapa bulan anak itu tidak langsung duduk, masih bergerak begitu, mengambil sesuatu begitu. Terus berapa bulan lagi anak mulai duduknya itu belum begitu bagus duduknya, agak miring kiri kanan cara duduk, masih dikuasai atau masih dijaga oleh ibu atau adik atau kakaknya begitu. Setelah itu berapa bulan anak itu jadi bisa duduk baru bisa bisa bangun, tidak langsung jalan juga Bu, masih masih pegang ibunya baru bisa bangun begitu. Terus itu belajar mau belajar jalan. Begitu. Itu sekian dari saya Bu. Oke. Jadi masa bayi itu adalah makhluk yang perlu kita dilindungi. Semua kebutuhan dan keinginannya harus terpenuhi. Namun dia tuh belum pandai menyatakan keinginan tersebut. Jadi ciri-ciri masa bayi itu pertamanya masa dasar yang sesungguhnya. Jadi masa dasar yang sesungguhnya itu masa bayi adalah masa periode kehidupan yang sesungguhnya, karena pada masa ini banyak yang terbentuk pola perilaku, sikap, dan eksplorasi dan emosi. Terus ciri-ciri yang kedua itu masa perubahan dan pertumbuhan berjalan dengan pesat. Masa perubahan dan pertumbuhan berjalan dengan pesat karena pada masa ini fisik dan psikologisnya sudah berkembang dengan pesat. Terus yang ciri-ciri yang ketiga itu masa berkurangnya ketergantungan. Masa yang berkurang ketergantungan itu pada masa ini sudah mengendalikan tubuhnya seperti bisa duduk, berjalan, dan menggerakkan benda-benda lainnya. Masa yang keempat, masa yang meningkatkan individualitas, di mana keadaan ini memungkinkan bayi mengembangkan hal yang sesuai minat dan kemampuannya. Terus masa yang terakhir, masa permulaan perkembangan penggolokan brengsek. Itu artinya contohnya seperti laki-laki biasanya diberi pakaian berwarna biru dan mainan seperti mobilan atau robot, sedangkan perempuan itu pakaian pink dan mainan itu seperti boneka. Di sini Ibu akan membagikan kalian dua kelompok, dan
Ibu juga akan membagikan kalian untuk gambar untuk mengamatinya. Bu, sebenarnya Bu, Ya, ya apa tugas karena yang kami perlu diskusikan ini Bu, apakah gambar ini yang Ibu berikan hanya kami lihat dan Iya. dalam gambar ini? amati dan berikan penjelasan pada gambar tersebut. Oh iya Bu. Sudah mengerti? Dan kelompok 1 Marcelina Bulu dengan temannya Merlin. Kelompok 2 Liu sama Adri. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Oke, siap Bu. Sudah paham. Kelompok 1 sudah habis. Kelompok 2? Sudah Bu. Oke. Baik, sekarang kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya di depan. Baik. Biar teman bisa lihat gambarnya. Jadi baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama,
Setuju Baik gambarnya. lagi merangkap. Gambarnya Kelompok seperti 2 ini. perhatikan. Oh, siap. Gambarnya seperti ini. Yang kedua, gambar yang kedua baik meringkatkan badan dan duduk dan berdiri. Seperti ini gambarnya. Sudah lihat teman-teman? Iya Bu. Apakah teman-teman bisa Iya, lihat Dema. ini? Bisa Yes. Bu. Bisa teman. Oke, kami bisa lihat. Baik, gambar yang ketiga, baik sedang meniru gerakan tangan ibunya. Teman-teman akan perhatikan ini. Apakah teman-teman bisa lihat gambar ini? Bisa Bu. Bisa teman. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan gambar yang berikutnya. Teman-teman bisa lihat gambar di sini. Di sini tuh ada sekelompok bayi. Sekelompok bayi ini sedang memegang benda atau sedang mengamati sesuatu. Sedangkan gambar yang terakhir itu juga terlihat sekumpulan gambar. Tapi di sini tuh ada bayi yang ketawa, ada yang menangis, dan juga ada yang berbicara. Mungkin- Perhatikan Lius. Iya Bu. Atau masih Siap. perlu dijelaskan ulang teman kelompok 2? Sudah teman, kami sudah teman. paham. Oke, jadi baik, hanya mungkin begini saja hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas hasil diskusinya. Kita beri aplaus pada kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2 akan maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi. Siap Bu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil amatan dari gambar. Baik. Di sini kami mengamati gambar yang diberikan ibu. Di sini ada seorang teman-teman, ada seorang ibu sedang mengganggu anaknya atau bisa mengumpan anaknya, bisa berbicara agar bisa anaknya bisa dapat berbicara dengan ibunya begitu, agar suami bisa apa gitu. Ketika anaknya ini dia agak ibunya itu mengganggu anak, maka ibunya tertawa, maka anak tertawa. Begitu ya, ini dalam gambar bisa lihat. Dia ibunya mengumpan anaknya agar anak itu bisa latih begitu. Terus gambar. Pak, bisa miringkan badan ke sini soalnya kamu tidak. Oke, siap. Ya teman-teman, ya gambar kedua ini ada mainan dan ada bayi. Di dalam gambar ini, anak ini sudah mulai mengenal namanya mainan. Baik ada sebuah kesenangan dia dalam gambar itu. Ketika ibunya tidak ada, atau ibunya sedang ada di dapur memasak, maka anaknya bisa berteman dengan mainan ini. Terus yang gambar ketiga ini ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Mungkin anak ini sedang menangis ketika ibunya tidak ada di dalam. Anak ini sudah mulai tahu bahwa tidak ada temannya ketika di sini di dalam kamar. Jadi ibunya langsung ambil anaknya dan gendong anak. Anak itu sudah tahu ada ibunya, sehingga dia itu tidak menangis karena sudah tahu ada ibunya. Jadi ibunya itu sangat gemas dengan anak, karena anak itu Banyak. mungkin bisa jadi yang keduanya dan gambar keempat di sini ada 2 orang anak dan ada mainan. Di sini anak sudah mulai mengenal teman sebaya begitu, atau teman-teman bagaimana itu permainan, dan anak-anak ini mulai pilih mainan mana dia sukai. Ada 2 orang anak. Anak ini hanya lihat warna. Atau mungkin sudah mulai beradaptasi gitu ya, Pak. Anak ini sudah mulai beradaptasi dengan teman yang lain. Iya. Sesuai dengan lingkungan itu apa, misalnya main kan mengajak dia itu berteman gitu. Terus yang gambar kelima ada 2 orang anak. Ini anak sudah mulai jalan, dia sudah mulai sekolah. Anak di sini sudah mulai banyak teman yang dikenal, dan bagaimana namanya teman yang lain
saling mengenal. Mungkin sudah bisa berinteraksi dengan Sudah lingkungan bisa gitu ya. berinteraksi dengan yang lain. Terus ini gambar ke-6. Lihat Pak. Oh ini. Oh, Sudah tadi mungkin ini salah menempatkan gambar. Ini awalnya anak itu langkah begitu, melatih naik tangga begitu. Ketika tangga itu tinggi dia masih agak takut begitu. Dia hanya masih pegang kayu. mungkin melatih otot anak gitu Iya. atau tulang anak yang supaya kuat begitu ya Pak. Iya. Begitu sudah teman-teman. Ya mungkin begitu saja Bu, sama kembalikan. Oke, terima kasih. Hasil presentasi kalian sangat bagus ya. Mari kita beri aplaus kepada kelompok nol. Mempersiapkan kalian dulu. Oke, jadi baik bahkan menambahkan sedikit tentang gambar yang kalian tadi presentasi di depannya. Masa berbahaya, aspek-aspek yang berkembang pada masa bayi itu, satu kan perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik ditandai dengan bertambahnya berat badan, tinggi badan, pertumbuhan tulang, otot, lemak, serta bertumbuhnya gigi pada bayi. Pertama, pada usia 0 sampai 3 bulan, bayi sudah mengembangkan kemampuan dan kekuatan untuk bergerak. Kayak contoh yang tadi tadi kawan presentasi di depan tuh. Ya, itu pada gambar yang pertama. Itu dia sudah bisa bergerak gitu. Terus pada usia 4 sampai 6 bulan itu bayi sudah bisa pada posisi tengkurap atau sudah bisa memiringkan badannya dan sudah mampu untuk duduk. Yang ketiga, usia 7 sampai 9 bulan bayi sudah berdiri dan untuk menumpang tubuhnya, namun masih dibantu oleh orang tua. Kayak tadi di gambar orang tuanya bantu anaknya untuk berdiri. Ya. Yang keempat, usia 10 sampai 12 bulan bayi sudah belajar merangkak dan bergerak maju dan mundur. Yang kedua itu perkembangan kognitif. Pada usia 0 sampai 3 bulan biasanya ditandai dengan memperhatikan bayi yang sudah memperhatikan benda-benda bergerak, termasuk wajah ibunya, kemudian menanggapi lingkungan dan merespon ekspresi wajah. Yang kedua, pada usia sampai 12 bulan, bayi sudah bisa meraih benda-benda sekitarnya dan sudah bisa memasuk benda-benda ke mulut dan diajak main seperti tepuk tangan. Dan pada usia 6 sampai 9 bulan bayi menatap lebih lama pada benda yang digantung ke teman yang tadi presentasi itu. Itu. Yang lebih lama menatap benda-benda yang digantung. Yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini berhubungan dengan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan hubungan dengan orang lain, seperti memiliki kedekatan kuat pada ibu, interaksi dengan lingkungan. Perhatikan ke depan. Yang ketiga, perkembangan emosi. Pada usia 0 sampai 8 minggu, kehidupan bayi itu dikuasai oleh emosi. Emosi anak sangat bertalia dengan perasaan indrawi atau fisik, dengan perasaan senang dan tidak senang. Misalnya bayi senyum atau tidur pulas, kalau merasa kenyang atau lapar tuh dia akan menangis gitu. Terus yang keempat tuh perkembangan bahasa. Pada usia 9 atau 12 bulan bayi sudah bisa berbicara. Kata pertamanya tuh seperti bapak atau mama. Terus cara-cara merangsang perkembangan bayi. Pertama, pada usia sampai 3 bulan itu caranya kita bisa mendekatkan wajah kita pada
bayi dan ajak bicara. Terus meletakkan gambar atau bentuk menarik di pinggir ranjang atau mainan yang bergerak di gantung, terutama warnanya kontras atau warnanya agak terang gitu. Iya Bu. Oke. Pada usia 6 sampai 12 bulan tuh cara rangsangnya kita melatih bayi untuk berdiri, melatih bayi untuk duduk. Pada usia 1 sampai 2 tahun cara rangsangnya bayi dilatih untuk naik tangga, kayak tadi teman jelaskan, bayi sedang melatih naik tangga. Terus bayi diajak untuk membereskan mainannya. Yang terakhir itu bayi diajak untuk lap meja, kayak tadi itu ibunya lagi ajak dia lap meja. Mungkin hanya itu. Dan sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Oke, siap Bu. Sudah siap? Siap Bu. Oke. Jadi pertanyaan di sini tadi kan kita sudah bahas apa yang tadi Bu bagikan gambar itu ya. Kenapa bayi itu bisa menghisap jempolnya ibunya? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Jadi kenapa bayi itu bisa menghisap jempol ibu? Karena saat baru lahir, anak belajar untuk berdiri, anak rusa berlari, sementara bayi manusia belajar untuk menghisap. Tentu saja hal ini normal dan sama sekali tidak aneh, sebab kebiasaan menghisap jempol atau jari ibu pada bayi itu nantinya akan hilang dengan sendirinya. Mungkin begitu saja Bu. Oke. Terus ada lagi pertanyaan dari siswa? Ada pertanyaan dari kalian? Saya Bu. Oke, silakan. Saya mau tanya tentang bayi Bu. Menjadi pertanyaan saya, kenapa bayi suka dibungkus rapat? Mungkin bisa juga. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Menyelimuti bayi itu seperti dibungkus, dianggap sebagai hal kejaman dulu ya. Namun sekarang banyak ibu yang melakukannya karena bayi itu menyukai. Alasannya adalah bayi merasa lebih nyaman, lebih bisa tidur nyenyak karena tidak terganggu gerakan tubuhnya. Oke, mungkin sekian dari Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Pelajaran kita pada pagi hari ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih Bu. Dari kalian siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya di sini saya mau menyimpulkan materi yang kita pelajari ini atau yang Ibu sudah sampaikan, bahwa kita pelajari tentang bayi. Di sini kita dapat mengenal proses perkembangan bayi atau pertumbuhan bayi. Bayi itu awalnya itu bentuk janin, hingga anak itu bisa terus dilahirkan. Anak itu setelah dilahirkan masih anak itu istilah kalau segitu itu ya mohon maaf ya, bukan kasar tapi masih merah itu anak. Itu anak masih perlu dilindungi dan dia dapat, anak itu bisa didapat udara dari luar ketika ada janin itu, sehingga anak itu bisa mempengaruhi dalam perkembangannya anak itu. Terus yang kedua, anak itu masih perlu dijaga oleh ibu dan kakaknya. Anak itu masih perlu dilatih dan berbicara itu masih atau seperti ibu masih mengganggu anaknya, anak kecil. Seperti kakaknya juga, kalau ketika kakaknya mengganggu anak, maka adiknya itu yang masih kecil bisa
seperti dia dia belum bersuara begitu kan, ikut kakaknya yang misalnya seperti dalam gambar tadi ganggu itu dia langsung bergerak begitu. Mau kesekian Bu. Oke, terima kasih atas simpulan dari Lius. Sekarang Ibu akan menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat Baik, pagi. Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu ya Bu. Ya Bu. Iya anak-anak, jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Ibu masih cantik dan